warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi good people. Kembali lagi bersama Asep Medawati di podcast Inpress. Oke, kali ini kita akan mengangkat tema tentang transisi belajar online ke offline. Oke, kita kedatangan bintang tamu nih dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Yang pertama yaitu Muhammad Fadel dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2019. Dan Muhammad Tegar dari angkatan 2020. Kepada narasumber kita dipersilahkan untuk bergabung bersama kita di sini. Silakan. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang bersedia hadir pada podcast kali ini. Apa kabar Fadel sama Tegar? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin Fadel sama Tegar bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel dari jurusan KPIA angkatan 2019. Nah, ini kampungnya juga. Bisa sih. Jadi kampung Fadel itu dari Pasaman, dari Lubuk Sikalting. Kalau bertempat tinggal di Padang, di sini tuh di Pasar Ambacang. Oke, Tegar lagi ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Mendawas dari BP20, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, asal dari Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin. Nah, Fadel kan mahasiswa BP19 nih ya, yang mana awal masuk kuliah itu ketika PBAK kita itu offline, dan kita juga belajar satu semester juga offline gitu, dan tiba-tiba kita di online kan gara-gara kita terkena pandemi COVID-19. Nah, bagaimana itu perasaan Fadel terlebih dahulu? Kalau perasaannya sih waktu transisinya itu lumayan terkejut juga sih, kan kita biasanya yang ke kampus terus, datang ke kampus bangun pagi. Sekarang tuh udah pertama tuh nggak langsung pulang sih, nggak langsung pulang kampung. Pertamanya tuh langsung di kos dulu, netep kira-kira 2 minggu kan, langsung di online kan. Ya, di online kan juga. Cara pembelajarannya itu mulai berubah. Yang mulanya kita ke kampus datang, kemudiannya itu melalui aplikasi. Dan juga melalui WA kayak gitu. Kayak culture shock aja sih gitu ya. Culture shock ya. Culture shock yang membuat kita yang terkadang tuh kadang lalai juga, bangun kesiangan, nggak masuk, bahkan kadang nggak mandi gitu ya. Kadang nggak mandi juga ada. Kayak gitulah, mungkin dari perubahan yang dirasain itu aja sih, dari cara pembelajaran dan juga kebiasaan kita setiap harinya. Kebiasaannya. Nah, kita kan udah dengar nih ya penjelasan dari Fadel yang BP19. Jadi gimana nih pendapat Tegar? Yang mana itu seperti bertolak belakang ya, yang awalnya online ke offline. Iya. Terus sampai online lagi. Iya. Ya balik lagi ke online gitu. Menarik ya, Kak. Pertama karena pada dasarnya Tegar nggak sama Bang Fadel pertama ya. Karena Bang Fadel dulu mungkin PBAK-nya offline. Gitu ya. Kalau Tegar memang pada dasarnya pertamanya udah online. Jadi sampai sekarang pun kan fasenya online, terus dikasih offline cuma 2 bulan, terus kembali ke online lagi. Jadi sekarang masih ada excited lah ketika offline gitu. Jadi kalau Bang Fadel mungkin sekarang lagi bosan-bosannya gitu ya kuliah, kalau sekarang Tegar malah offline itu sedang ditunggu-tunggu gitu. Karena memang kita dari awal memang online sampai sekarang pun kembali ke online gitu. Kayak gitu. Nah, jadi dari pengalaman yang berbeda ini, lebih senangan mana gitu? Lebih suka offline atau online? Mungkin dari Tegar dulu. Dari Tegar, ya. oke.
Kalau berbicara mana sih seneng online apa offline, ya Tegar bilang offline ya. Offline. Karena dasarnya tadi, karena eh, kita awalnya udah online, terus sampai cuman dikasih offline cuma 2 bulan. Dan sekarang online lagi. Kita tentu harapannya ya segera offline lagi gitu. Karena kita masih penasaran gimana sih rasanya jadi mahasiswa seutuhnya. Karena pada dasarnya sekarang Tegar ngerasa ya ini seperti mahasiswa prematur gitu. Oh, iya. Dibilang Prematur. mahasiswa gimana gitu ya. Ini gitu sih Kak. Oke, gitu. Kalau dengan saudara Fadel sendiri? Kalau Fadel sih lebih, kalau keinginannya tuh setiap hari tuh offline lah. Offline. Ya Iya, offline. sama ya. Tiap hari ke kampus, ada juga teman-temannya ikut organisasi, seru aja liatnya. Kalau ada teman-teman yang aktif di kuliah, teman-teman aktif. Nah, terkadang tuh kalau di online teman-temannya tuh kayak gimana ya, kayak mau nggak mau kuliah gitu. Oh, kayak itu. Ada yang di chat mau bikin tugas kelompok nggak balas sama sekali, bahkan Kadang ada online yang nggak baca balas sama gitu. sekali. Iya. Ya, padahal di online. Jadi lebih baiknya tuh offline, tapi kalau menurut Fadel ujiannya aja di online. Oh iya. Biar bisa lihat Google ya. Nah, iya. Kali itu mungkin sama. Iya. Oke. Nah, dari pengalaman Tegar sama Fadel, mungkin kendala-kendala pas online itu apa gitu? Mungkin dari Fadel dulu deh gitu. Kalau dari Fadel sendiri, kampungnya tuh kan agak apa dikit, sinyalnya kurang. Oh iya. Jadi waktu pagi-pagi itu Fadel kalau mau kuliah harus ke kampung orang dulu. Ke kampung orang. Iya, kampung orang, dan juga kayak numpang gitulah ke rumah temen juga ada sambil nyari sinyal. Nah, jadi perjuangannya itu agak lebih lah kalau dibandingkan di apanya juga di offline langsung ke kampus gitu. Kalau dari sisi lainnya, kesulitan ketika online tuh kayak keinginan kita aja sih. Kayak kalau di pagi hari kan kita ada keinginan tuh buat bangun pagi. Kalau ini nggak ada, kadang orang udah siap kuliah, kita baru bangun tapi masih bisa absen. Iya, Iya. Assalamualaikum aja gitu. Assalamualaikum sambil jawab salam terus si absen. Gitu aja. Iya, gitu aja. Kalau menurut apanya sih, penggunaan kan pembelajarannya tuh kayak beda tuh sama kalau gini kan aplikasi langsung. Iya. Kalau offline kan langsung ke kampus. Iya. Terkendala HP-nya juga, jaringan juga, sama kuota Sering ya. diporotin terus. Iya. Iya. Dan juga ketika penggunaan aplikasinya itu terkadang itu ada yang error. Ada yang bahkan salah kirim juga ada. Nah, jadi kan kalau biasanya kan kalau kita kumpul ke kampus langsung ke si dosen, jadi dosennya tuh langsung terima apanya gitu, hasilnya gitu. Kalau di online tuh kayak lebih banyak lah kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan. Berarti kalau saudara Fadel terkendala jaringan, Jaringan iya, tempat tinggal juga gitu ya. tinggal ya agak ke dalam dikit. Oke. Nah, kalau dari Tegar sendiri gimana? Dari Tegar ya. Pertama kalau Tegar pikir ini semuanya kurang lebih sama. Karena pada dasarnya masalah seperti ini udah problematika semua mahasiswa online. Perihal jaringan, terus tentang keefektifan belajar gitu, tentang komunikasi, terus tentang tadi disinggung juga sama Bang Fadel terkait kalau kita ngerjain tugas gitu ya, komunikasi, kerja kelompok gitu, sering nggak dijawab atau jadi seolah pola kuliah hari ini hanya sebagai formalitas semata. Karena itu mungkin kita nggak ikut pembelajarannya, tapi setidaknya kita absen terakhir gitu. Ya, jadi itu gue rasa nggak efektif kalau secara online. Ya, jadi sepertinya belajar online ini lebih banyak kendalanya ya daripada offline gitu. Iya, tapi mungkin di sisi lain kita nggak pungkiri, kita nggak menafikan bahwasannya ada dampak-dampak positif gitu ya. Kita diberikan kemudahan selaku mahasiswa gitu ya. Seperti nggak mandi gitu. Mungkin ya bisa jadi. Oke. Walaupun itu keuntungan yang mungkin dari dampak buruk seperti itu ya. Iya. Tapi kalau secara mahasiswanya kita diuntungkan karena yang seharusnya kita harus setiap pagi gitu datang ke kampus, harus siap dan sebagainya. Ini
tinggal buka HP dan sebagainya langsung bisa Absen, kuliah gitu iya, ya. bisa, iya. Nah, harap itu sih kalau keuntungannya. Oke. Nah, dari Fadel dan Tegar sendiri ada nggak sih ikut organisasi dalam kampus atau luar kampus gitu? Dan dari transisi online ke offline atau offline ke online ini berdampak nggak buat organisasi kalian gitu? Mungkin dari Tegar dulu. Jadi Tegar ya. Iya. Terkait organisasi ya. Sebenarnya Tegar termasuk orang organisatoris, jadi suka berorganisasi gitu ya. Problematikanya pasti ada, karena pada dasarnya ketika pertama tuh online gitu ya, mungkin kita Tegar sendiri merasa bahwasannya seharusnya di semester 4 ini kita udah punya peran yang signifikan gitu di dalam berbagai media organisasi gitu. Tapi pada dasarnya karena kita selalu online gitu, kita sulit untuk berkembang. Kita banyak ketinggalan dari kawan-kawan yang mungkin hari ini offline gitu. Jadi kalau dibicara apa sih problematika atau apa sih hal-hal yang membuat apa sih dampak yang diberikan ketika kita online gitu dalam hal berorganisasi, tentu sangat-sangat berdampak dalam hal seperti itu. Kita nggak bisa hadir dalam setiap agenda, kita nggak bisa ikut serta atau berpartisipasi secara totalitas dalam organisasi tersebut. Kita ketinggalan banyak informasi yang harusnya kita sudah paham dengan itu. Jadi seolah pola apa ya, dalam organisasi itu pun ada lost generation. Artinya generasi baru itu kehilangan daya pikirnya terkait dengan mungkin terkait dengan identitas organisasi itu sendiri. Mungkin itu sih kalau menurut Tegar. Generasi-generasi yang terkena dampak ini tuh menjadi kurang memahami apa arti organisasi itu. Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau dari Fadel sendiri gimana? Kalau dari Fadel kan di 2019 tuh udah pernah berorganisasi. Nah, jadi tapi lumayan kurang sih kalau cuman semester ikut organisasi dilanjut sama online. Jadi kayak mirip-mirip kuliah juga lah, kayak ada transisinya, ada perubahan, misalnya kan dari organisasi pers gitu. Jadi yang awal mulanya cari berita, ada ke lapangan langsung, ke daerah-daerah juga, dan sekarang tuh wawancaranya tuh udah bisa dilaksanakan secara online, bisa melalui WA aja. Tapi kalau kekurangannya itu aja sih, basic kita sebagai anggota organisasi itu cenderung lemah atau berkurang gitu. Basicnya nggak ada misalnya, tapi dibantu oleh online-nya itu sendiri. Misalnya wawancaranya itu yang misalnya bisa langsung melalui aja, tingkat kepedean kita itu cenderung nggak terlatih gitu. Itu aja sih. Jadi kurang bersosialisasi langsung. Keorganisasinya itu kurang. Misalnya kan organisasinya basicnya tentang ini, sementara dia itu nggak punya basic tentang itu. Itu aja. Oke. Nah, dari pengalaman Tegar dan Fadel, waktu belajar online, kira-kira metode pembelajaran dari dosen ke mahasiswa itu udah efektif belum gitu? Udah Ya, maksimal gitu. Mungkin dari Tegar dulu mungkin. Jadi Tegar ya. Iya. Sebenarnya tadi udah disinggung juga ya terkait itu. Tegar ngerasa nggak maksimal karena pada dasarnya banyak kendala-kendala yang lahir dari jaringan gitu ya. Terus tentang komunikasi kita terkait dosen, seolah-olah sekarang ketika kita kuliah lewat Zoom atau lewat WA group itu hanya satu arah. Nah, komunikasi, sedangkan kita butuh saling berinteraksi, saling tanya jawab dan sebagainya. Nah, interaksi itu yang hilang kalau kita menggunakan metode daring ini terus menerus gitu. Berarti kayak kurang responsif jadinya dalam betul. dalam pembelajaran. Iya. Kalau Fadel sendiri gimana? Kalau dari Fadel semenjak online ini, kinerja dari dosen maupun mahasiswa tuh jadi kayak anggap remeh gitu. Anggap remeh. Jadi kalau sekarang kan kita semester 6 udah offline.
Jadi ada sebagian dari dosen tuh yang kayak anggap remeh aja gitu. Misalnya dia nggak bisa offline, tapi kampus itu udah nyuruh offline. Jadi dia tuh tetap di kampungnya dan menyelenggarakan pembelajarannya itu tetap dalam metode online. Dan juga ada yang kayak dosen-dosen yang misalnya pembelajaran itu offline di kampus, namun karena mungkin ada sedikit halangan, tapi kita kan nggak tahu halangnya apa, jadi dia tuh bisa kayak nge-onlinein gitu, di online aja lah hari ini katanya, walaupun kita kan nggak tahu juga seberapa parah penghalangnya itu untuk hadir ke kampus. Tapi kalau padahal sih kalau halangannya nggak terlalu menghambat, di offline aja, di kampus aja. Lebih baik offline ya Lebih baik daripada online. Oke. Nah, ketika Fadel sama Tegar dirumahkan gitu kan pas online, ada nggak sih tanggapan orang tua mungkin yang kayak ih ini anak malas banget ya gitu kan, cuma di kamar aja padahal kita kan kuliah. Mungkin dari Tegar lagi deh. Ya Tegar ya, terkait itu pasti ada kadang orang tua juga bingung ini kuliah atau enggak gitu. Iya. Kok kayak nggak kuliah karena ibu nggak pernah ngeliat kamu belajar gitu. Padahal kita mungkin konotasinya ketika kita bermain HP kan orang melihatnya ya permainan dan sebagainya. Padahal kita kuliah gitu kan. Terus itu yang pertama, yang kedua mungkin ya sering sekali apa ya, orang tua tuh komplain kadang-kadang. Karena pada dasarnya kapan offline gitu. Kalau gini terus nggak jadi mahasiswa. Kadang ada tercetus hal seperti itu jadinya. Jadi ya, memang orang tua pengennya anaknya memang offline. Tapi bagaimana kalau kondisi udah seperti ini kan? Berarti emang apa namanya? Kadang orang tua tuh mikir kalau kita main HP itu main game kayak gitu kan, main aja gitu. Terus kita belajar gitu. Nah, kalau dari Fadel sendiri gimana? Tanggapan orang rumah, karena ya kalau ngelihat kita padahal kita lagi kuliah, cenderung kayak kita tuh kalau di rumah tuh kayak enggak kuliah, ngerti nggak? Kita kuliah tapi orang ngelihatnya tuh kayak enggak kuliah. Dan bahkan juga ada teman kalau nggak salah, dia tuh kuliah tapi karena pemberitahuan dari dosennya itu telat, dia tuh diajak sama bapaknya tuh untuk ke kebun. Jadi dia udah pulang, orang udah set kuliah semua. Jadi kayak gitulah, anggap sepele aja semua. Dari sisi orang tuanya juga, dari anaknya juga, jadi kelewat aja kuliahnya gitu. Nah, itu aja. Berarti kadang jaringan juga atau responsif dari dosennya kadang telat ngasih kabar, kita jadi apa gitu, Kita jadi keteteran gitu. Dan dengan hal tersebut jadinya hadir paradigma bahwasannya ya orang tua tuh nyangka ternyata kuliah itu formalitas saja. Jadi kayak abang tadi bilang bahwasannya sering kita disuruh ke sini ke sana, karena pada dasarnya kamu kan kuliah cuma di HP gitu kan, jadi kerjainlah ini, kerjainlah itu. Ya, kadang kita disuruh kerja gitu kan, kalau di rumah, kalau untuk cewek ya, iya, kadang kerja beresin rumah, padahal kita pagi-pagi kita harus kuliah kayak Iya, gitu. iya. Ada sih yang kayak gitu ya. Oke. Nah, Fadel sama Tegar ada saran nggak sih, kayak kritik dan saran buat pemerintah, buat apa? kampus. Buat kampus gitu kan, tentang terkait perkuliahan selanjutnya gimana? Oh, gitu. Mungkin ada dari Fadel dulu. ya. Jadi kalau menurut Fadel, sarannya aja sih untuk semester ke depan kita tuh di online semua lah, karena di offline semua, karena kan kita tuh dari angkatan yang berbeda. Jadi kalau yang anak 20 di onlinein, anak 19 sama 21 di offlinein, kenal mengenalnya tuh kurang. Jadi kayak nggak mau tahu ini seniornya, ini juniornya, apa bahkan ada yang cenderung cuek gitu. Misalnya ada kegiatan, mereka tuh kayak harus dipaksa gitu untuk, misalnya ada kegiatan organisasi lah,
kepanitiaan di HMJ juga kayak gitu. Nah, jadi sarannya itu lebih baik di offline aja semua, karena kan kita saling mengenal. dia saling mengenal juga, sama kan kita udah ada nih, ini bukan terkendala fasilitas apapun. Kita kan sekarang tuh mau diancang-ancangin mau pindah ke Sungai Bange. Iya. Di situ tuh tempatnya nggak lumayan ramai juga. Kalau menurut Farel sih di sana tuh nggak ada virus juga gitu. Iya. Di sana tuh tempatnya juga seger, alami gitu. Kalau menurut Farel sih untuk semester kedepannya gitu, lebih baik kita itu disetarain di offline semua. Gitu. Kalau dari Tegar sendiri gimana? Kalau dari Tegar rasa nggak ada alasan lagi pemerintah atau pihak kampus untuk melarang kita untuk offline, untuk tatap muka. Karena pada dasarnya cuman Winnie membonjol ya, Iya. yang masih ada kebijakan sebagian offline, sebagian online gitu ya. Di kampus-kampus lain nyatanya kebijakan offline tersebut berhasil gitu, nggak ada menambah eskalasi pertumbuhan virus ini, nggak ada gitu. Dan kalau kita pikir-pikir, kenapa harus dalam hal akademis terlalu selektif seperti itu, sedangkan di pasar sudah dibuka gitu ya, terus di tempat-tempat umum sudah dibuka, terus kenapa kita terlalu mengawasi diri seperti itu? Itu sih pentingnya. Jadi harapannya memang ya kampus bisa memberikan kebijakan kepada mahasiswa semua agar kita dapat offline bersama-sama. Berarti lebih baik untuk kampus itu memberikan kebijakan offline semua gitu, Iya. biar sama-sama merasakan gimana enaknya kuliah di Iya. kampus gitu. Karena kasihannya sama PP 20, PP 21 kan. Nggak pernah ngerasain di kampus. Iya, mungkin 21 sekarang udah offline gitu ya. Yang 20 cuma 2 bulan. Iya, cuma 2 bulan bang gitu. Karena mereka mungkin nggak tahu ya tempat-tempat kayak ini fakultas ini tuh gimana ya gitu kan. Iya bener, bahkan Tegar pun baru tahu ya baru-baru inilah gitu. Dan sekarang kalau dipikirkan Tegar ini online nih sebenarnya, dan Tegar dari Jambi. Kenapa akhirnya Tegar datang ke sini? Karena Tegar sadar bahwasannya kalau kita terus pada zona nyaman seperti itu, kita nggak bakal maju. Iya. Nah, dan Tegar juga ngerasa bahwasannya Tegar selaku BP 20 sekarang jauh tertinggal sama BP yang lain. Maka hari ini kita harus mengejar ketertinggalan itu. Makanya Tegar hari ini hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus seperti itu. Harusnya semua mahasiswa kayak Tegar ya gitu kan, lebih sadar gitu kan. Amin, mungkin nggak speak up Sadar aja. akan kekurangan gitu. Iya, kekurangan kita. Kalau nggak ke kampus ya minimal ya main-main lah dikit ke kampus kan ya. Iya. Oke. Tapi yang tadi tuh adalah pertanyaan terakhir ya buat acara kita pada pagi hari ini. Demikian. Langsung aja kamera. Nah, demikian pengalaman dari teman-teman kita. Terima kasih. Ulang. Oke, terima kasih. Udah. Oke, terima kasih kepada Fadel dan Tegar yang bersedia hadir pada podcast kita pada Oke, terima kasih kepada Fadel dan Tegar yang bersedia dan menyempatkan diri untuk hadir pada podcast kita ini. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, kita udah dengar penjelasan dari Fadel dan Tegar terkait online dan offline, yang mana mungkin lebih cenderung memilih offline ya, karena online lebih banyak kendalanya. Dan mungkin segitu dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Thank you for watching Pod and Practice. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.